Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para sahabat dimanapun berada, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Pada hari Kamis 4 November 2021 sore, banjir bandang melanda beberapa titik di wilayah Kecamatan Bumi Aji di Kota Batu dan juga berdampak pada beberapa titik di wilayah lainnya. Kemudian ada juga informasi yang kita dapatkan banjir terjadi juga di beberapa wilayah di negara kita dan juga musibah lainnya atau bencana lainnya. Banjir bandang yang melanda di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, informasinya juga menelan korban jiwa. Tentu ini meninggalkan luka dan duka. Kita bermohon kepada Allah agar mereka yang meninggal dalam peristiwa atau bencana banjir bandang tersebut tergolong dalam kelompok orang-orang yang syuhada, kategori orang yang meninggal dalam syahid. Kita juga berdoa kepada Allah agar korban-korban atau warga lainnya yang terdampak diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan ataupun ujian ini. Nah, perlu kiranya terkait dengan bencana yang menimpa di beberapa wilayah di negara kita mensikapi ataupun memandang itu dengan pandangan yang tepat, tidak dengan pandangan yang buram atau dengan pandangan yang tidak tepat gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya cara kita memandang atau bersikap terhadap bencana itu? Ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita kupas, tetapi paling tidak sedikit pada kesempatan kali ini kita ataupun kami berbagi kepada rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah dalam sistem keimanan kita kan meyakini betul bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Allah memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kita juga sebut istilah ini dengan kata rahmat ya. Jadi Allah memiliki sifat rahmat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan atau menegaskan bahwa kataba ala nafsihir rahmah. Kata ba'ala itu ya artinya mewajibkan ya. Jadi Allah mewajibkan atas dirinya sifat rahmat. Berarti tidak main-main memang. Ini memang tidak main-main. Sampai-sampai Allah sendiri mewajibkan atas dirinya sifat rahmat. Nah, sehingga kalau kita melihat dalam perspektif sistem keimanan kita yang demikian, betul kita meyakini Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua yang hadir atau semua yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah, dan itu tentu berdasarkan juga sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk terkaitannya dengan bencana. Maka bencana yang menimpa seseorang itu atas kehendak Allah, dan itu juga berdasarkan sifat rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jangan ditafsirkan atau diartikan lain, Allah ini zalim, tidak. Semuanya itu berdasarkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bencana yang merupakan bentuk juga ujian bagi seseorang itu bisa saja sebagai ujian
untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Bisa juga itu sebagai bentuk dampak dari perilaku seseorang, ya dengan harapan agar dia sadar akan perilakunya itu dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Itu yang pertama. Maka sekali lagi dalam sistem keimanan kita harus yakin betul ya, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kehidupan manusia di dunia ini, ya, itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi berdasarkan sifat rahmat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga perlu memandang musibah itu atau bencana itu dengan pandangan yang tepat gitu ya. Jangan kemudian dikatakan bahwasanya ini pantesan atau wajar mereka itu dapat kena atau tertimpa musibah atau bencana. Ya karena apa ya? Karena memang mereka perilakunya begitu, perilakunya nggak jelas gitu. Tidak. Bahwasanya musibah atau bencana itu bisa saja menimpa siapapun. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan waspadalah kalian kepada fitnah yang itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Maka bencana itu bisa menimpa siapapun itu. Apakah menimpa orang yang memang mereka sebagai pelaku atau pelaku yang merusak atau yang membuat kerusakan, atau bisa saja menimpa kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak melakukan perusakan. Nah, sehingga kalau kita melihat istilah-istilah dalam Al-Quran terkait dengan bencana, yaitu Al-Quran menggunakan beberapa ragam istilah yang digunakan dalam keterkaitannya dengan kebencanaan. Kalau dalam bahasa Arab kita mungkin mengenal istilah al-karisah, ya, karisah itu bencana. Tapi kalau dalam Al-Quran nanti penggunaan istilah-istilah terkait dengan kebencanaan itu beragam. Ada musibah, ya, kemudian ada fitnah, ada fasad, ada halak, ada tadmir, ada tamzik, misalnya begitu. Ya. Nah, sehingga kalau kita melihat pada beragamnya istilah yang digunakan Al-Quran dalam keterkaitannya dengan kebencanaan, istilah yang digunakan terkait kebencanaan, tampaknya istilah kosakata musibah, nah ini yang tampaknya sifatnya umum, ya, yang tampaknya umum untuk digunakan dalam pemaknaan bencana itu sendiri. Nah, musibah itu pada hakikatnya juga sifatnya netral. Netral itu maksudnya begini, musibah itu bisa saja bentuknya baik, bisa saja bentuknya tidak baik atau buruk gitu ya. Kalau dalam Al-Quran itu Allah sampaikan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari yang baik-baik, hasanah, faminallah, itu datangnya dari Allah. Dan apa-apa yang menimpamu asoba, ya, wa ma asoba itu musibah ya. Nah, ya akar katanya dari musibah itu asoba. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpamu dari yang sayyi'ah, yang tidak baik, yang buruk, maka itu datang dari dirimu sendiri, kata Allah. Nah, di sini kata asoba fungsinya atau maknanya umum. Bisa itu dalam bentuk yang baik, netral, ya, baik gitu. Bisa juga dalam bentuk yang buruk, tergantung indikasi ataupun petunjuk setelahnya. Asobak, kemudian nanti misalnya hasanah setelahnya itu berarti itu maksudnya baik. Tapi kalau asobak kemudian dilanjutkan dengan kata sayyi'ah, berarti maksudnya di situ adalah yang tidak baik atau yang buruk. Nah, itu pada dasarnya kata musibah atau asoba tadi fungsinya netral, bisa saja maknanya baik, bisa saja musibah menimpa seseorang itu buruk ya, ujiannya itu. Nah, kekayaan, jabatan itu kan baik, dan itu juga merupakan musibah ataupun ujian bagi seseorang. Jika tidak digunakan dengan baik bisa bahaya juga gitu ya. Nah, begitu juga mungkin ada orang yang diuji dengan hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai keinginan, itu juga merupakan bagian dari musibah ataupun ujian.
Nah, tapi kalau kita melihat makna lebih sempit dari kata-kata musibah ini, memang musibah ini tampaknya lebih mengarah pada bencana yang mendatangkan ya, gangguan yang serius bagi kehidupan manusia. Bencana yang mendatangkan gangguan serius bagi kehidupan manusia. Kalau seandainya bencana itu, ya, ini tadi kita terkait dengan istilah-istilah yang beragam Allah gunakan atau di dalam Al-Quran, terkait dengan kata kebencanaan itu atau terkait dengan kebencanaan, maka tadi ketika musibah atau bencana itu ditimpakan kepada atau mengena atau menimpa kepada orang yang dia itu berbuat kerusakan, orang itu memang melakukan perbuatan dosa, maka istilah ini juga disebut dengan kata ya iqab, hukuman atau azab, siksa ya. Atau juga an-nazilah ya. Kalau seandainya itu menimpa kepada orang yang dia tidak berbuat kejahatan atau dia tidak berbuat dosa, tetapi menimpa kepada orang itu bencana tersebut, ya, maka itu bisa masuk dalam kategori bala. Bala itu artinya ujian yang ditujukan dalam rangka untuk meningkatkan ya, kualitas keimanan seseorang. Kalau seandainya bencana itu menyebabkan lumpuhnya fungsi sosial kemasyarakatan, maka itu bisa disebut dengan apa namanya tadi, fasad ya, atau halak. Kalau seandainya menimbulkan kekacauan, nah itu bisa juga disebut dengan kata fitnah, dengan kata fitnah. Nah, ini istilah-istilah yang saya kira juga masih banyak lagi lah di dalam Al-Quran itu ya, yang digunakan untuk mengaitkan dengan istilah kebencanaan. Kalau misalnya berdampak pada kerusakan, kehancuran, itu juga digunakan kata misalnya ya tadi tamzik ya, atau apa tadi tadmir ya. Tadmir atau tamzik. Nah, dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga maksudnya begini, ketika kita melihat ada musibah yang terjadi, ada bencana yang menimpa, maka tidak boleh seseorang itu menjustifikasi bahwasanya itu merupakan azab bagi mereka. Karena bisa saja orang yang tertimpa musibah itu bukan dari mereka yang berlaku dosa atau bukan dari mereka yang melakukan kerusakan. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dan waspadalah kalian, kata Allah, dari fitnah yang itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Nah, sehingga kita melihat bencana ini tidak boleh dalam satu kacamata saja, tapi harus dalam kacamata yang beragam. Sehingga kita juga bisa menyikapi dan memandang bencana itu dengan baik, tidak menjustifikasi, menghukumi yang tidak-tidak, tetapi kita mencoba memandang dengan cara yang objektif, yang baik gitu ya. Nah, sehingga sekali lagi bencana kita tidak boleh melihat dari dalam satu perspektif saja, tetapi harus melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kaitannya juga dengan cara kita memandang bencana, bahwasanya bencana ataupun musibah yang menimpa itu hendaknya menghadirkan kesadaran bagi seseorang. Kemudian ya menghadirkan sikap untuk atau keinginan untuk mengevaluasi, mengaca diri, ya, kira-kira begitu ya. Dan juga mengambil dan mencari hikmah dari musibah ataupun bencana yang menimpa. Karena tadi Allah katakan ya bisa saja ada memang keterkaitan perilaku manusia ya, yang itu menyebabkan terjadinya musibah yang tidak baik. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Dan apa yang menimpamu dari yang tidak baik, musibahnya tidak baik, bisa saja itu datangnya dari dirimu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un.
Tampak jelas kerusakan baik di laut, di darat itu karena ulah tangan manusia. Ya Allah timpakan itu supaya Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan. Orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Supaya apa? La'allahum yarji'un, mereka kembali berpikir, mengambil hikmah, mengevaluasi diri sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Sehingga mereka kembali kepada perilaku yang baik. Nah, sehingga momen atau musibah ataupun bencana itu juga merupakan salah satu momentum untuk seseorang mengevaluasi diri. Sebagai pribadi misalnya, apakah dia juga merupakan bagian dari yang menyebabkan misalnya terjadinya bencana itu. Misalnya sebagai pribadi untuk mengevaluasi diri, mengambil hikmah di balik musibah yang terjadi. Misalnya tadi terkait dengan banjir bandang, ya. Itu entah disebabkan oleh apa misalnya begitu, atau banjir yang terjadi bisa saja mungkin karena misalnya saluran airnya mampet ataupun terhambat oleh sampah-sampah. Apakah dia atau dia sebagai pribadi, seseorang ini sebagai pribadi termasuk dalam orang yang memberikan dampak negatif itu. Artinya dia termasuk orang yang suka membuang sampah sembarangan di sungai, di kali dan lain-lain sebagainya. Ini hal kecil, memang hal sepele. Misalnya seseorang makan permen di jalan misalnya ya, di jalan, kemudian membuang bungkus permen itu dia sembarang di jalan itu, bukan di tempat sampah misalnya gitu. Nah, tentu kalau dia melakukan itu berulang-ulang, berarti kan ya kecil-kecil jadi besar sampahnya itu, banyak misalnya. Begitupun kalau seandainya itu dilakukan bukan hanya seorang, tentu ini meninggalkan dampak yang besar. Ya, pencemaran lingkungan yang besar. Meskipun tadinya kecil, tapi karena sering, rutin dilakukan, apalagi dilakukan oleh banyak orang, dan itu menjadi satu hal yang besar. Kalaulah sampah ini kemudian menjadi penyebab tersumbatnya aliran air, misalnya, dan itu menyebabkan terjadinya banjir, berarti dia termasuk orang yang memberi dalam tanda kutip sumbangsih terkait dengan atau terjadinya banjir itu. Nah, tentu di situ dia termasuk kategori orang yang membuat kerusakan. Nah, maka dari itu hal-hal yang sepele, kesalahan ataupun tindak perilaku yang tidak baik meskipun sepele jangan diremehkan. Karena ketika itu rutin dilakukan, terus dilakukan, itu akan menjadi besar, besar dan besar. Nah, maka jangan meremehkan hal yang sepele. Itu misalnya koreksi sebagai pribadi. Kemudian bisa saja koreksi bagi mereka yang memang pemangku kepentingan kebijakan, yang memang punya wewenang dalam membuat aturan. Jangan-jangan, misalnya sebagai bentuk koreksi, apakah peraturan, ketentuan, kebijakan yang sudah ditentukan, ditetapkan itu pro terhadap kelestarian lingkungan, atau justru itu menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan. Memberikan izin untuk membangun misalnya gitu ya, proyek-proyek besar misalnya atau proyek-proyek tertentu, dan itu menyebabkan terjadinya hutan atau penggundulan hutan dan lain sebagainya misal. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kalau tidak dikaitkan atau diterapkan dengan tata kelola yang ramah lingkungan, ya, tidak peduli kepada kelestarian hutan lingkungan, ya, maka ini juga bisa saja penyebab banjir ataupun bencana lain itu terjadi. Nah, sebagai mereka atau orang-orang kita yang berada pada wilayah penentu kebijakan, pembuat aturan dan semisalnya itu, bisa saja musibah atau bencana yang terjadi menjadi bentuk ataupun ya momen untuk menyadarkan diri, mengoreksi kembali, mengevaluasi kembali aturan ataupun kebijakan yang sudah diterapkan. Ketika memang kebijakan ataupun aturan yang ditetapkan itu bertentangan dan itu bisa merusak lingkungan dan berdampak pada mudarat yang besar, bahaya yang besar, maka hendaknya tidak dilakukan. Dan kalaupun sudah kadung misalnya, maka hendaknya ke depan memperbaiki
memperbaiki, merubah aturan yang lebih yang ramah kepada lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan terjaga, kebersihan lingkungan terjaga, hutan terjaga, dan lain sebagainya, sehingga bisa mengantisipasi dari terjadinya banjir ataupun ya sebagai upaya meminimalisir ataupun agar tidak terjadi lagi kejadian yang serupa atau bencana yang serupa. Tapi kalau sudah tahu itu menyebabkan terjadinya kerusakan terus dilakukan, tentu ini merupakan bentuk dosa yang tidak juga boleh dimain-mainkan. Sedangkan hal kecil tadi sengaja rutin dilakukan itu mendapatkan bisa saja membawa dampak pada kesalahan yang besar, dosa yang besar. Ya. Apatah lagi kalau memang ini kerusakannya besar, sekali melakukan memang sudah besar kerusakannya itu, dan itu terus saja dijalankan, tentu ini berdampak pada ya kesalahan yang fatal juga. Dan ini tampaknya dosanya ya tidak kecil juga kalau demikian rupanya. Nah, sehingga ini menjadi bahan evaluasi, mengambil hikmah bagi mereka atau bagi kita yang memang punya kewenangan-kewenangan tersebut agar lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan dan aturan ke depannya agar bencana-bencana itu dapat diatasi ataupun tidak terjadi lagi. Nah, begitupun mungkin bagi mereka atau bagi kita yang memang punya proyek-proyek tertentu, misalnya membuka lahan-lahan, tentunya harus juga melakukan hal itu dengan tata cara yang bisa ramah kepada lingkungan. Nah, sehingga hal-hal yang membawa dampak pada kerusakan lingkungan yang berat itu bisa dihindari. Misalnya kalau seandainya ya ada penebangan pohon, maka hendaknya juga diiringi dengan adanya reboisasi, penanaman kembali. Nah, dan kira-kira saya kira mungkin ini kita yang ahli di bidang itu mungkin lebih paham bagaimana tata kelola lingkungan yang baik dalam pengelolaan misalnya hutan yang baik, agar ya tetap memang usaha bisa berjalan, tetapi juga tidak meninggalkan kerusakan yang berakibat fatal. Nah, tentu ini bisa dirancang dengan baik. Nah, kalau seandainya ada dari usaha-usaha itu yang menyebabkan kerusakan dan akhirnya menyebabkan bisa terjadinya bencana, banjir bandang dan lain sebagainya, apalagi kalau seandainya dari peristiwa itu menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar, maka dia termasuk ya, atau orang ini berarti telah menyumbangkan kerusakan yang dahsyat. Nah, sehingga ini Allah ingatkan kepada kita, kerusakan di darat, di laut itu ya bisa saja kata Allah itu terjadi karena ulah tangan manusia. Itu bisa terjadi karena ulah tangan manusia. Sengaja Allah timpahkan itu ya, kepada seseorang misalnya gitu, supaya atau kepada manusia, supaya apa? Supaya mereka kembali mengevaluasi diri dan kembali dalam kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga orang-orang yang memang berada pada wilayah ini juga hendaknya mengevaluasi diri ya, dalam menyikapi terjadinya bencana itu ya, mengevaluasi diri dan mengambil hikmah serta melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan mungkin lagi-lagi dengan orang-orang lain yang terkait juga hendaknya mengambil hikmah. Ya tadilah sebagai pribadi, sebagai orang yang punya mungkin jabatan-jabatan tertentu, mereka yang punya ini, punya itu dan lain sebagainya, ya masing-masing membangun kesadaran, mengedepankan kesadaran dan mengevaluasi diri apa sebetulnya penyebab terjadi ini, apakah misalnya dalam tanda kutip seseorang ini termasuk dalam tanda kutip ya penyumbang terkait dengan kerusakan itu. Kalau iya, maka hendaknya bergeser dan melakukan perbaikan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan dia kemudian menyadari kesalahannya itu, dan setelah itu dia melakukan perbaikan-perbaikan, berbuat kebaikan, memberi kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan setelahnya itu dapat menghapus dosa-dosa masa lalunya.
Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi, dan iringilah, kata Rasulullah, kalau seandainya seorang setelah melakukan perbuatan yang tidak baik itu ya, maka setelahnya itu apa? Ketika dia berubah, segera untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dosa yang pernah dilakukan. Dan lain sebagainya. Jadi cara kita memandang dan bersikap terkait dengan musibah itu yang ketiga ini adalah bagaimana setiap individu, entah dia memiliki jabatan tertentu, entah yang lain-lain sebagainya, berupaya untuk mengambil hikmah, mengevaluasi diri dari bencana yang terjadi dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Yang keempat, dan kami kira ini mungkin sementara yang terakhir berkaitan dengan cara kita memandang musibah ataupun bencana pada kesempatan ini, ya, adalah bagaimana membangun juga kepekaan dan kepedulian bagi yang lain. Mereka atau kita yang berada di zona aman, di zona nyaman, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang ada, entah itu sumbangsih pemikiran, jasa, tenaga, ataupun materi, hendaknya membangun kepekaan itu dan kepedulian. Peduli dengan berani untuk memberi apa yang dimiliki. Berikhtiar untuk membantu dengan apa yang dimiliki. Paling tidak ketika memang tidak mampu memberi sumbangsih dalam bentuk-bentuk yang tadi materi, jasa, pikiran, dan lain sebagainya, ya minimal doa. Minimal doa, kita punya doa. Tapi mereka yang punya kelebihan dari sisi materi, ya hendaknya juga terbangun kepedulian itu dengan meringankan beban dari mereka-mereka yang terdampak bencana tersebut. Rasulullah itu mengumpamakan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu terkait dengan sifat kasih sayangnya, kelemah lembutannya itu kepada yang lain, itu ibarat satu tubuh, kata Rasulullah. Kalau seandainya satu tubuh itu sakit, tada'a lahu sairul jasad, maka seluruh badan itu akan terasa sakit juga. Bahkan sampai-sampai kata Rasulullah bisahari wal humma, sampai-sampai tidak bisa tidur gitu, dan juga nanti bisa demam. Gambaran yang sederhana dari baginda Rasulullah, simple dari baginda Rasulullah ini, tetapi maknanya luar biasa. Nah, ibarat begitulah ketika kita sesama dengan yang lain. Ketika ada orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, kita merasa juga prihatin, merasa ikut sedih dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita, ya, untuk juga tergerak, peduli membantu mereka. Banyak sekarang jalan untuk memberikan kepedulian itu, sebagai bentuk penyaluran kepedulian itu banyak. Jika tidak mampu berangkat sendiri, membantu sendiri, misalnya ke lokasi terkait, maka banyak lembaga-lembaga tertentu yang kredibel, ya, bisa membantu menyalurkan kepedulian dari kita sekalian. Maka carilah lembaga-lembaga yang kredibel dalam penyaluran bantuan itu, semisal Azizmu dan lain sebagainya, dan serahkan ataupun ya salurkan bantuan-bantuan entah materi itu, misalnya kalau kelebihan materi ya kita punya kelebihan dari sisi materi, bantu salurkan kepedulian itu ya, dalam bentuk materi itu dengan kepada lembaga terkait yang kredibel itu, atau mungkin hal-hal yang lain. Dan tentunya paling tidak kita membantu doa. Kalau seandainya ada orang yang mendapat musibah ya, tetapi ada orang yang dia punya kemampuan tetapi tidak peka dan tidak mau peduli, entah itu tadi mereka yang punya jabatan, entah mereka yang punya kekayaan, entah mereka yang punya kewenangan dan macam-macam lah, atau punya kelebihan materi dan lain sebagainya, tapi mereka mampu tapi mereka tidak mau peduli, ya. Maka ini tampaknya ada yang salah ya, dengan dirinya. Bisa jadi ini orangnya sudah hatinya sakit. Kalau sudah begitu ya ibarat kalau ada anggota yang sudah tidak terasa lagi, sudah kayak mati, kebas gitu ya. Maka yang lain ini sakit, dicubit pun dia tidak akan sakit misalnya begitu. Tidak terasa lagi. Karena itu sudah ada bagian atau mungkin saraf perasaannya itu sudah tidak ada. Itu artinya melambangkan bagian itu sudah sakit. Nah, sehingga ini juga menjadi kewaspadaan bagi orang-orang yang memang
bisa melakukan tapi tidak mau melakukan dan dia tidak memikirkan, tidak peduli. Nah, sehingga sekali lagi mari kita mengedepankan rasa kepekaan itu, kepedulian itu kepada sesama, terutama kepada mereka ya korban yang terdampak bencana dimanapun itu, sehingga kita berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita untuk membantu mereka, meringankan beban mereka, dan kedepannya juga ya bagi mereka yang memang punya kewenangan di bidang-bidang terkait, ya berupaya berikhtiar dengan kewenangan mereka itu ya atau kewenangan kita itu agar mengantisipasi dari peristiwa yang ada ini atau bencana yang ada itu terjadi lagi, diantisipasi supaya tidak terulang kembali kejadian ataupun bencana yang serupa. Nah, kata Allah lagi, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak atau kalian tidak akan mendapatkan mencapai yang namanya kebaikan kata Allah sehinggalah kalian berani ya. Tunfik, menginfakkan, menafkahkan, mengeluarkan mimma tuhibbun dari apa-apa yang kalian cintai. Berani untuk memberi, berani untuk peduli, peka dan memberi kebaikan kepada sesama. Itu seseorang baru disebut dengan orang yang mencapai yang namanya albir ataupun kebajikan ataupun kebaikan itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang yang senantiasa peka dan peduli kepada sesama dan berani ya, berikhtiar untuk membantu kepada sesama, memberikan kebaikan kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bagi mereka yang meninggal dunia dari korban bencana ini, semoga termasuk dalam golongan syuhada. Bagi mereka yang terdampak, yang masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan mereka kekuatan, kesabaran dan keikhlasan. Kemudian semoga Allah melindungi kita semuanya, Allah mengampuni dan merahmati kita. Mudah-mudahan bermanfaat terkhusus buat diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kawan-kawan sekalian dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.